Lagi-lagi Presiden Joko Widodo kesal setelah mengetahui besarnya uang milik Pemda yang mengendap di bank. Nilainya menembus 226 triliun rupiah. Masih ada berapa uang yang ada di bank? Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi, tidak turun, justru naik. Saya dulu peringatkan di Oktober, seingat saya 170. Ini justru naik menjadi 226 triliun. Ini perlu saya ingatkan. Lah uang kita sendiri aja tidak digunakan, kok ngejar-ngejar orang lain untuk uangnya masuk. Logikanya nggak kena. Uang kita sendiri dihabiskan, realisasikan segera, logika ekonominya seperti itu. Ini masih 226 triliun loh, gede sekali ini. Apa yang dikatakan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021 di Jakarta pada 24 November lalu memang gede. Seperti kata Presiden, kalau dimiliarkan itu sama dengan 226.000 miliar rupiah. Itu hampir setengah dari anggaran infrastruktur tahun 2021. Bukan kali ini saja Presiden kesal. Bulan April lalu, saat memberi pengarahan pada kepala daerah seluruh Indonesia di Jakarta, Presiden mengatakan hal yang sama. Artinya, peringatan itu pernah disampaikan. Tapi anehnya, seperti kurang didengar. Malah jumlahnya naik dari 182 triliun rupiah di bulan April menjadi 226 triliun rupiah di akhir November. Jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Ini yang menyebabkan nanti mengerim laju pertumbuhan ekonomi ya di sini. Hati-hati, akhir Maret saya lihat di perbankan daerah ada 182 triliun. Tidak semakin turun, semakin naik. Naik 11,2%. Artinya tidak segera dibelanjakan. Ini sudah bulan Desember, artinya tahun anggaran berjalan tinggal sebulan lagi. Apa iya anggaran yang tersisa mau dibelanjakan dalam 1 bulan? Jangan sampai ada proyek-proyek yang sekedar menghabiskan anggaran. Bisa-bisa kualitasnya asal-asalan, manfaatnya tak maksimal buat masyarakat. Tabiat lambat menyerap anggaran sebenarnya masalah klasik Pemda. Pola ini menurut ekonom Bima Yudhistira telah lama sebelum masa pandemi. Artinya masalah ini telah menahun dan celakanya terus berulang. Kepala daerah, termasuk unsur DPRD, tak hanya bertanggung jawab kepada keluarga mereka, tapi juga kepada rakyat di daerahnya. Kalau anggaran diendapkan di bank, tidak dibelanjakan, bagaimana mau ada pembangunan? Bagaimana roda ekonomi mau berputar? Data yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani ini tambah bikin keki. Hingga 18 November, realisasi belanja APBD rata-rata kurang dari 60%. Bahkan Provinsi Maluku baru membelanjakan dananya 30%. Ini aneh bin edan. Sementara pemerintah pusat mengeluarkan jurus belanja demi mendorong bergeraknya ekonomi, bahkan dengan memperlebar defisit hingga 540 triliun rupiah. Pemerintah daerah justru menahan belanja. Pusat berjalan ke kanan, daerah malah bergerak ke kiri. Mensinkronkan antara pusat dan daerah mestinya gampang, tapi faktanya sulit. Banyak kendalanya. Masih ada pejabat di daerah ragu membelanjakan anggaran karena takut dicap korupsi. Meski mungkin
Ada pula yang sengaja mengendapkan anggaran di bank. Belum lagi jika hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah kurang harmonis. Menteri Dalam Negeri mungkin bisa mengimbau Pemda untuk belanja, tapi itu tidak cukup. Kepala daerah lah yang paling tahu harus melakukan apa. Kalau daya beli rakyat merosot, ekonomi sulit, masa sih dana milik Pemda masih disimpan di bank? Memangnya mau cari bati dari bunga bank? Sementara rakyatnya kesusahan? Yang benar saja.